Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Saya berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, merayakan sukacita Paskah. Bagaimana Allah kita yang baik, yang besar itu telah menang atas maut. Saya mewakili Gembala Sidang, Majelis dan pelayan GSI Anarwastu mengucapkan selamat Paskah untuk Bapak Ibu Saudara sekalian Jemaat Anarwastu. Jikalau sekarang sedang beribadah bersama-sama dengan keluarga, boleh mengucapkan selamat Paskah kepada keluarganya, katakan selamat Paskah. Tapi kita tetap memaknai bagaimana Allah adalah kasih, Allah yang menebus kita, Allah yang telah bangkit daripada orang mati, mengalahkan segala maut. Mari sama-sama kita mau siapkan setiap hati kita untuk kita beribadah pada hari ini. Haleluya. Mari saya hantarkan di dalam doa. Kami ucap syukur Allah Bapa untuk setiap perbuatan-Mu yang mulia, yang ajaib, yang berkuasa dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur ketika kami boleh merayakan Paskah. Kami menikmati setiap kebangkitan-Mu, Engkau yang mati di atas kayu salib menembus setiap hidup kita. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Kami persiapkan setiap hati itu puji walau kami untuk kami beribadah pada hari ini Allah. Kami dedikasikan setiap penyembahan pujian kami, jiwa kami yang haus dan rindu akan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap untuk beribadah kita mau sama-sama katakan amin.
yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara hari ini bersukacita dimanapun tempat kita beribadah, meskipun bukan di gedung gereja, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Mari sama-sama memuji nama Tuhan lebih lagi. Kita mengangkat satu pujian, mari kita semua umat diri. Percaya semua diberkati Tuhan. Kita mau angkat satu pujian lagi, anak Allah Yesus namanya. Kita yakin dan percaya bahwa kita bisa membuktikan Yesus. Yesus namanya menyembuhkan.
sebab Yesus hidup pada hari esok. Jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu akan keadaan, sebab Allah sendiri yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dengan Tuhan, sebelum kita mau pujikan satu dua pujian, oleh kuasa darahmu telah tebus dosa kami Tuhan. Basuh kehadiratmu, bawa persembahan ke tempat kudusmu. Pujian dan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Aku memimpimu, melihat tata kemuliaan-Mu.
tidak kekal. Sungguh besar anugerahmu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa dalammu. Kami boleh memuji muliakan nama-Mu. Jikalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, ajari kami duduk diam mendengarkan apa yang Kau sampaikan untuk hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur untuk Paskah hari ini, meskipun berbeda, tapi kami harus tetap meyakini Allah bersama-sama dengan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, Allah. Sucikan, kuduskan setiap hati kami, biarkan hati kami seperti tanah yang gembur, siap untuk ditanami firman-Mu, Tuhan Yesus, sehingga dapat bertumbuh, berbuah lebat, Tuhan, dan menjadi saksi bagi sesama kami. Terima kasih Allah. Kami berdoa, kami ucap syukur, kami siapkan telinga kami, hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Yang satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kita akan mulai dengan tema khotbah Paskah hari ini. Tema yang saya sampaikan adalah tanpa kebangkitan Yesus, iman Kristen ambyar. Ada beberapa orang yang meragukan kematian Yesus di atas kayu salib. Sebab yang disalibkan adalah orang yang menyerupai Yesus. Jika kematian Yesus saja diragukan, apalagi kebangkitannya. Mereka mempunyai anggapan bahwa kebangkitan Yesus itu adalah mitos. Kebangkitan Yesus hanya khayalan. Penulis Injil membuat cerita kebangkitan Yesus adalah fiksi. Kebangkitan Yesus hanya cerita nenek moyang, nenek atau kakek-kakek yang meninabubukkan cucunya atau mau menidurkan anak cucunya. Memang orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan orang dari kematian. Nah, ada juga orang yang lain yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati, tetapi Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena dan keturunannya sekarang ini hidup di Eropa. Ada juga orang yang mengatakan Yesus mati, tapi bukan disalib. Karena pada saat itu Yesus dengan Yohanes Pembaptis itu mengadakan gerakan misianis. Karena gerakan ini mengancam orang-orang Yahudi, maka Yesus ditangkap kemudian dibunuh.
Setelah Yesus mati, maka gerakan ini diambil alih oleh saudaranya Yakobus. Ini adalah orang-orang yang menyangkal akan kematian dan kebangkitan Yesus. Tetapi bagaimana Alkitab itu mengatakan tentang kebangkitan Yesus? Karena ajaran Kristen berpusat pada kebangkitan Kristus. Paulus mengatakan tanpa kebangkitan Yesus, iman kita sia-sia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, memang masih banyak teori-teori yang menyangkal tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Tetapi bagaimana Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Korintus, kita akan membaca bersama-sama 1 Korintus pasal yang ke-15. Bagaimana Paulus ini mengatakan tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini adalah Injil yang disampaikan oleh Paulus. Paulus menyampaikan Injil Kristen, Yesus mati, Yesus bangkit sesuai dengan kitab suci. Pada saat itu, jemaat di Korintus tidak percaya adanya kebangkitan manusia dari kematian. Demikian Tuhan Yesus tidak mati dan Yesus tidak bangkit. Dengan keyakinan jemaat pada saat itu, maka Paulus datang mengajarkan bagaimana Alkitab berbicara tentang Yesus mati dan Yesus bangkit sesuai dengan Alkitab. Kita akan membaca Alkitab di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengajarkan tentang kebangkitan manusia dan kebangkitan Kristus. Karena inti ajaran Kristen, Yesus telah mati dan bangkit. Jelas di dalam ayat yang ke-12. Inti ajaran Kristen adalah Yesus telah mati dan Yesus telah bangkit. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan.
Paulus memberikan andai kata, jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ajaran Kristen mengenai kebangkitan Kristus ini adalah penyebab ajaran Kristen sampai sekarang ini berkembang. Atau dengan ajaran kebangkitan inilah Kristen sampai sekarang bertambah banyak penganutnya. Dan yang kedua, jika Yesus tidak bangkit, maka ajaran Kristen itu ambyar. Apa artinya ambyar? Ambyar itu hancur, ambyar itu ajur, ambyar itu berpecah-pecah, berbelah-belah, tidak dapat difungsikan lagi. Maka kalau Yesus tidak bangkit, maka ajaran Kristen itu ambyar. Dari ayat yang ke-13 sampai 18, Paulus menjelaskan konsekuensi dari ajaran yang menyangkal kebangkitan orang mati dan kebangkitan Yesus. Paulus mengatakan bahwa ajaran yang menyangkal kebangkitan orang mati dan kebangkitan Yesus akan berdampak pada ajaran Kristen. Ajaran Kristen sama dengan mitos, sama dengan dongeng, sama dengan cerita pelipur lara. Ajaran Kristen menjadi ambyar kalau Yesus itu tidak bangkit dari antara orang mati. Maka Paulus memberikan jawaban dengan tegas kepada mereka yang menyangkal akan kebangkitan Yesus dengan mengandaikan jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami. Jika Yesus tidak bangkit, maka pemberitaan Injil, pemberitaan Rasul Paulus, pemberitaan para rasul, pemberitaan murid-murid Yesus, pemberitaan pendeta-pendeta, pemberitaan hamba-hamba Tuhan, pemberitaan orang-orang percaya, menyampaikan cerita dongeng, menceritakan mitos, cerita fiksi, sama dengan cerita-cerita si buta dari gua hantu, sama dengan cerita Nini Pelet, sama dengan cerita kancil nyolong timun. Mereka sama dengan penjual obat yang hanya menawarkan satu jenis obat, tapi dapat menyembuhkan semua segala penyakit. Mereka adalah orang-orang yang bohong, pembohong besar. Kalau Tuhan Yesus itu tidak bangkit, mereka mengatakan Yesus bangkit. Jika para pemberita Injil mengatakan surga dan neraka itu ada, jika Yesus tidak dibangkitkan, Injil ambyar. Banyak nabi yang telah menubuatkan bahwa Yesus lahir di Bethlehem, melayani dengan mujizat-mujizat, mati, bangkit, naik ke surga, dan akan datang lagi. Jika Yesus tidak dibangkitkan, nubuatan para nabi ambyar. Gereja-gereja yang dibangun dengan megah, dengan fasilitas yang mewah, dengan liturgi yang indah, tapi jika Yesus tidak bangkit, ibadah-ibadah di gereja itu ambyar. Yang ketiga, jika Yesus tidak bangkit, kami, Rasul Paulus, hamba-hamba Tuhan, berdusta terhadap Allah. Di dalam Alkitab ini dikatakan bahwa Allah membangkitkan Yesus. Tetapi jika Yesus tidak dibangkitkan, maka kami berdusta kepada Allah. Maka para rasul, pendeta-pendeta yang mengajarkan Allah telah membangkitkan Yesus. Jika Yesus tidak bangkit, ajaran gereja, ajaran Kristen
ambyar. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab dinyatakan bahwa Allah telah membangkitkan Yesus. Tetapi jika Yesus tidak dibangkitkan, maka Allah orang Kristen tidak berbeda dengan dewa-dewa yang lain. Allah orang Kristen adalah Allah yang ambyar. Alkitab mengatakan Allah telah membangkitkan Yesus, tetapi orang mengatakan Yesus tidak bangkit. Maka Allah itu adalah Allah seperti dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang lain. Di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa Yesus telah dibangkitkan oleh Allah. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka Allahnya orang Kristen adalah Allah yang mati, ambyar. Yang keempat, jika Yesus tidak dibangkitkan, maka tidak ada kebangkitan orang percaya. Itu dinyatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-13 dan 16. Alkitab mengatakan bahwa Yesus bangkit, maka semua orang akan dibangkitkan. Jika ada ajaran yang mengajarkan Yesus tidak bangkit, maka orang Kristen tetap mati. Itulah ambyar. Jika Yesus tidak dibangkitkan dan tidak ada kebangkitan orang mati, maka kita tidak perlu mencari Tuhan. Kita tidak perlu berdoa, kita tidak perlu beribadah, kita tidak perlu membaca Alkitab, kita tidak perlu berpuasa, kita tidak perlu memberi persembahan, kita tidak perlu memberitakan Injil. Kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, lebih baik kita makan, minum, main, berzina, berpoya-poya saja. Ambyar. Yang kelima, jika Yesus tidak dibangkitkan, manusia tetap ada di dalam dosa. Itu di dalam ayat yang ke-17. Jika Yesus tidak dibangkitkan, mari kita berbuat dosa sepuas-puasnya. Tidak perlu berbuat baik. Tidak ada keistimewaannya kita ini sebagai orang Kristen. Yesus tidak bangkit. Ambyar. Jika Yesus tidak dibangkitkan, tidak ada pengampunan. Jika Yesus tidak dibangkitkan, tidak ada pembenaran, tidak ada kekalan, tidak ada surga, tidak ada orang yang dapat diselamatkan. Para nabi semua binasa karena mereka tetap ada di dalam dosa, dan kita sebagai pengikut Yesus tetap ada di dalam dosa. Ambyar. Yang keenam, orang Kristen tetap binasa kalau Yesus itu tidak dibangkitkan. Jika Yesus tidak dibangkitkan, riwayat dan nasib manusia sama dengan ciptaan yang lain, sama dengan riwayat binatang, sama riwayatnya dengan tumbuhan sekarang ini. Jika Yesus tidak dibangkitkan, manusia tetap mati, tetap ada di dalam kuburan, di dalam kebinasaan. Ada tempat yang paling gelap, tetap ada di dalam kebinasaan. Dan kalau Yesus tidak dibangkitkan, tidak ada surga dan tidak ada kemuliaan. Dan yang ketujuh, jikalau Yesus itu tidak dibangkitkan, orang Kristen adalah orang yang paling celaka di antara manusia yang celaka. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka orang Kristen adalah orang yang paling celaka di antara manusia, sebab Allah dan Tuhannya mati. Celaka menyembah Tuhan yang mati, celaka mengikut Tuhan yang mati, celaka memuji Tuhan yang mati, celaka mengikuti Tuhan yang mati, celaka mendengarkan suara Tuhan yang mati. Upah mati mengikuti Tuhan yang mati. Maka orang yang menyangkal kematian dan kebangkitan Yesus adalah orang-orang Kristen tetap ada di dalam kecelakaan, paling celaka. Yang terakhir sebagai kesimpulan, tetapi yang benar menurut Alkitab, apa yang dikatakan oleh Alkitab, Alkitab mengatakan yang benar ialah Kristus.
telah dibangkitkan dari antara orang mati. Maka Paulus mengatakan dengan tegas di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-54 dan 55. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Kebangkitan Yesus adalah kemenangan. Yesus bangkit, maka kita juga akan dibangkitkan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lanjutkan ibadah pada hari ini dengan perjamuan kudus. Kita akan mengadakan perjamuan kudus di rumah kita masing-masing. Perjamuan kudus memiliki makna untuk memperingati, mengingat-ingat bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib karena dosa-dosa kita, dan memperingati bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Maka kita memperingati peristiwa-peristiwa ini dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari Jumat yang lalu kami gereja sudah mengirim paket perjamuan kudus yang seperti ini. Ini terdiri dari hosti dan anggur di dalam cup kecil. Kita akan makan hosti ini dan minum anggur ini untuk perjamuan kudus kali ini. Mari kita bersama-sama berdoa menyerahkan perjamuan kudus kita pada saat ini. Bapa dalam surga, kami menyerahkan roti dan anggur ke dalam tangan kuasa-Mu. Roti adalah lambang tubuh Yesus yang sudah diserahkan 2000 tahun yang lalu di atas gunung Golgota. Bahwa Yesus benar-benar mati disalibkan. Demikian juga anggur adalah lambang darah Yesus yang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu di atas gunung Golgota. Membuktikan bahwa Yesus mati di atas kayu salib karena dosa-dosa kita. Dan ketika kita ambil perjamuan kudus, ambil bagian perjamuan kudus pada saat ini, kami boleh dipersatukan bersama-sama dengan penderitaan Yesus, dipersatukan dengan kematian Tuhan Yesus, dipersatukan dengan kebangkitan Tuhan Yesus, dan dipersekutukan dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut perjamuan kudus saat ini. Haleluya. Amin. Kita akan ambil hosti kita, roti kita. Kita angkat di atas kepala kita dan kita meyakini bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib dan Yesus menebus kita dari dosa-dosa kita. Kita akan bersama-sama makan roti ini. Sebelumnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Mari kita makan bersama-sama. Selanjutnya kita angkat anggur di atas kepala kita. Imani bahwa anggur ini adalah lambang darah Yesus. Bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib. Yesus mati di atas kayu salib karena dosa-dosa kita. Percayalah melalui darah Yesus kita diselamatkan.
Melalui darah Yesus kita disembuhkan. Melalui darah Yesus sakit penyakit kita disembuhkan oleh Tuhan. Melalui darah Yesus kita ini dipersekutukan dengan Allah Bapa. Sebelum kita minum bersama-sama, Alkitab mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kedua kalinya. Mari kita minum bersama-sama. Kita bersama-sama angkat tangan kita untuk mengucap syukur. Melalui perjamuan kudus kali ini, kita diberkati Tuhan. Sekalipun kita tidak dapat bersama-sama perjamuan kudus di gereja secara kolektif, tetapi kita dapat melakukannya di rumah kita masing-masing. Semuanya ini karena kemurahan Tuhan. Kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus yang terbesar bagi kita. Yesus tidak hanya mati, tapi Yesus bangkit dari antara orang mati. Kita akan berdoa melalui perjamuan kudus pada hari ini, supaya Tuhan memberkati keluarga kita, memberkati usaha kita, memberkati anak cucu kita, memberkati masa depan kita, memberkati kehidupan kita, supaya kita juga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian perjamuan kudus hari ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau akan hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan akan menjamah setiap anggota keluarga. Tuhan akan memberkati setiap usaha keluarga yang ada ya Bapa. Tuhan akan memberkati masa depan kami semua ya Tuhan. Engkau akan memberkati pekerjaan kami. Engkau memberkati anak cucu kami. Engkau memberkati setiap pekerjaan yang kami lakukan ya Bapa. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, khusus anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan ya Bapa. Kami juga berdoa yang saat ini sedang kekurangan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan cukupkan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang kecut hati, tawar hati, Engkau akan teguhkan ya Bapa. Yang susah Tuhan liburkan ya Bapa. Yang kecewa Tuhan pulihkan. Yang putus asa Engkau akan kuatkan ya Bapa. Mereka yang saat ini merasa takut, panik, khawatir, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan teguhkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini memiliki pergumulan untuk masa depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan mengubah masa depan yang suram bagi dirinya, tapi Tuhan akan mengubah menjadi masa depan yang cerah ya Bapa. Mereka yang bergumul untuk pasangan hidupnya, Tuhan Engkau akan sediakan. Mereka yang bergumul untuk anak ya Tuhan, Engkau akan beri ya Bapa. Mereka yang merindukan pekerjaan yang lebih baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sediakan ya Bapa. Mereka yang bergumul ya Tuhan untuk rumah tangganya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan pulihkan. Mereka yang bergumul di dalam pekerjaannya ya Tuhan, Tuhan akan berikan, karena semuanya berasal dari Tuhan. Terlebih ya Tuhan, biarlah Engkau akan melindungi setiap keluarga anak-anak-Mu dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan Tuhan akan nyata. Perlindungan Tuhan akan kami rasakan dalam setiap keluarga kami dan setiap pribadi kami ya Bapa. Di mana saja kami berada, kapan saja kami ada ya Bapa, Engkau akan memberikan perlindungan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui perjamuan kudus ini,
Tuhan akan memberkati kami ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati kami melalui perjamuan kudus pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.